Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya di Al-Misbah Channel seperti biasa. Kita bahas bukan apa ya? Kali ini beda dengan yang lain karena memang biasanya saya sendiri, tapi ini kebetulan saya sama beliau Mbak, saya bilang Mbak, beliau ini seorang perawat di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol santai sih, tapi kepingin tahu pengalamannya Mbak ini itu apa waktu jaga, apa waktu merawat pasien, atau gimana waktu di rumah sakit itu kayak apa. Saya penasaran, pengen informasi, pengen dengar ceritanya, keadaan apa yang terjadi dalam rumah sakit. Tapi jangan lupa seperti biasa, mohon supportnya untuk share, like, and subscribe-nya. Nah, yuk sekarang saya mau tanya ke Mbaknya langsung ya, apa ya Mbak yang jenengan pernah nggak ngalami suatu kejadian yang anggap tuh aneh dan nggak masuk akal? Ada sih Pak, pada waktu itu aku pas jaga pasiennya itu 3, yang meninggal 2, yang terakhir meninggal. Terus kan aku ngeberesin tempat yang habis jenazah itu keluar, aku kan ngeberesin barang-barang yang ada di situ, kayak spray yang habis dipakai pasien itu. Setelah itu teman satu shift jaga itu, yang satu ngambil obat di apotek, yang satu lagi ngeberesin administrasi pasien. Aku ngeberesin di ruangan itu, tiba-tiba itu nggak tahu kenapa, padahal aku pakai kerudung, itu kayak ada yang niup telinga aku, padahal aku pakai kerudung. Tiupannya itu masuk ke dalam telinga aku langsung. Ya, itu di ruangan? Iya, di ruangan. Di ruangan, di waktu bekas orang meninggal, pasien meninggal itu? Iya. Kan bersihin. Terus? Iya, kayak kabel-kabel habis monitor. Oh, itu. Terus kabel yang itu tak bersihin kan kalau ya perawatan lah Pak. Selain perawatan pasien juga kan kita bekerja di rumah sakit juga untuk ngeberesin barang-barang yang ada, peralatan yang ada di rumah sakit itu. Terus aku pas duduk sambil gulung kabel itu, nggak tahu kenapa kaki itu goyang-goyang kayak diangkat-angkat gitu. Padahal nggak ada orang di situ, nggak ada orang. Kita tapi kerasa banget diangkat. Kerasa banget. Terus yang ditiup tadi? Ditiup, ya kerasa sampai telinga sama kaki goyang-goyang gitu. Habis telinga ditiup 3 kali, terus aku nengok nggak ada orang. Terus habis itu ya wes aku tetap gulung-gulung kabel itu. Tiba-tiba itu aku duduk, kakiku kayak diangkat 3 kali juga. Setelah diangkat itu kerasa banget ya? Kerasa banget. Habis itu tuh kursi tuh kayak digoyang-goyang gitu loh Pak. Padahal aku sampai ngerasa apa badanku sing berat ya, sampai kursi ada sing goyang-goyang gitu loh, sampai kursinya ya tak goyang-goyang gitu. Ya enggak, entah sing rusak kursinya, tapi ya kursinya ya baik-baik aja gitu loh Pak. Itu yang satu pasien itu yang barusan aja itu ya sekitar 1 mingguan yang lalu, kita lagi perawatan pasien. Aku lagi duduk di bed pasien sambil itu di ruangan yang sama dan ada di ya di gedung yang sama, tapi ruangannya beda. Ya nggak duduk sih, maksudnya ngeberesin pasien, maksudnya perawatan pasien. Tiba-tiba itu bed pasien itu berdiri sendiri, maksudnya kayak itu nyata? Nyata Pak. Kelihatan. Itu nggak hanya aku aja yang lihat. Jadi bednya itu berdiri sendiri? Kasurnya itu atasnya Pak, tiba-tiba itu naik sendiri. Itu bekas apa? Enggak bekas apa-apa, itu ada pasiennya. Ada pasiennya, ada pasiennya, tiba-tiba kayak mau naik. Pasien kaget waktu itu? Pasiennya kan nggak sadar. Oh, pasien nggak sadar. Nggak sadar. Pasien nggak sadar, itu tahu-tahu bednya berdiri. Kayak
kayak yang bagian kepala itu kayak Angkat. ngangkat terus balik lagi makrep sampai denger apa itu dek, aku bilang gitu sama temen satu Temen juga lihat dan denger juga masih apa tuh dek, mbak kok mana ya dek, Bismillah nggak apa-apa. Terus tapi selang 1 jam itu pasien yang aku rawat itu kan pergantian shift, pasien yang aku rawat itu meninggal, entah itu dia sakaratul maut apa enggak aku juga nggak tahu. Tapi memang apa ya, nyata berarti melihat secara nyata, nggak halusinasi apa enggak ya? Insya Allah enggak pada waktu karena itu aku banyak orang keadaan sadar, benar-benar sadar dan enggak ya posisinya itu malah masih sore Pak, yang barusan itu malah masih sore. Belum malam. Kalau yang tadi yang kayak telinga ditiup terus kaki diangkat itu sekitar jam 2 malam. Kan banyak aja ya. Waktu itu aku sendiri. Oh ya Mbak, tadi kan Mbaknya kan cerita ada apa ya, mengalami suatu kejadian aneh tapi yang sifatnya kasat mata. Nah, ada nggak mungkin temen atau siapa yang satu ruangan atau satu shift waktu itu yang melihat sosok gaib yang tak kasat mata? Kalau aku sendiri alhamdulillah nggak pernah lihat ya Pak, dan semoga aja jangan pernah sampai melihat. Ya walaupun dengan aku maksudnya dengan hal-hal yang nyata kayak gitu, entah itu beneran apa enggak, maksudnya aku tapi nyata seperti itu. Itu aku maksudnya alhamdulillah aku nggak takut sih, tapi jangan sampai aku melihat hal-hal yang bener-bener sosok itu aku jangan sampai lihat. Cuman ada satu teman aku yang bisa ngelihatan, nggak tahu entah itu dia punya indera keenam atau indigo, aku juga nggak tahu. Cuman dia itu pernah melihat di ruangan paling ujung itu apa ya Pak? Sosok apa? Sosok apa waktu itu? Sosok yang tanpa kepala. Sampai sosok tanpa kepala. Sosok manusia tanpa kepala. Sampai dia ketakutan, sampai pucet, sampai benar-benar ketakutan. Dan ada lagi dengan orang yang sama itu pas jaga malam ada orang tinggi besar hitam di ruangan yang sama. Ruangan yang sama juga. Yang di pojok itu. Berarti temennya ini melihat dua sosok, satu itu sosok tanpa kepala, yang satu sosok tinggi besar. Dan waktu itu memang panik ya temannya? Iya panik, dan sampai dia itu benar-benar ketakutan. Dan gimana ya Pak ngejelasinnya, maksudnya dia benar-benar ketakutan dan sampai pucat. Cewek juga. Tapi ada nggak Mbak dengan mengalami Pak melihat sosok kayak apa gitu? Kalau sosok mboten ada. Cuman hal aneh itu. Iya. Itu biasanya memang kayak gitu di salah satu ruangan atau memang semua gitu ya? Hal-hal aneh seperti itu mungkin pengalaman yang dari sering itu yang kamar-kamar ya Pak, yang kamar-kamar itu seringnya. Yang kamar-kamar itu seringnya kayak gitu, apalagi di ruangan yang paling ujung itu malah kadang itu masih sore juga. Itu kejadian sama malah tiga orang, ada dokternya, ada aku, ada teman aku. Alat itu tiba-tiba bunyi sendiri, kita matiin. Alat kayak siring pump, infus pump itu tiba-tiba itu bunyi sendiri, padahal kita udah start itu tiba-tiba bunyi lagi. Kita lihat itu alatnya nutup. Kalau pakai alat itu kan kalau nutup kan memang alarm, habis alarm. Oh iya. Terus tiba-tiba dibuka lagi, diem terus. Pastinya kita juga nggak sadar, nggak bisa main-main kayak gitu. Terus kita keluar, terus selang setengah jam itu bunyi lagi. Dokter yang kesana lagi yang benerin, karena kita sibuk yang lainnya. Terus dokternya yang benerin. Terus setengah jam lagi gitu lagi. Selang
teman-teman aku yang satunya. Terus sampai berulang kali teman aku yang satunya itu benerin itu loh. Ini kenapa Pak? Udah dibuka, jelas-jelas sudah tak buka. Dan sampai yang terakhir itu sampai 2 orang sama Pak dokter itu benerin alat itu, tiba-tiba itu nutup lagi, bunyi lagi gitu. Iya, apa ya Pak? Cukup mengerikan ya. Tapi nggak terbiasa ya. Iya, udah terbiasa. Itu. Kadang ya bau wangi, ada yang tiba-tiba bau wangi, ada tiba-tiba baunya nggak enak. Iya. Ya. Banyaklah pengalaman kayak gitu. Suka dukanya seorang perawat ya Pak. Iya. Dalam merawat pasien dan banyak mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, tapi memang terjadi. Yes, itu dulu aja Mbak. Mungkin disambung lagi karena banyak cerita ini kayaknya. Itu cukup. Jadi kesimpulannya ini Mbak ini memang sebagai orang medis dan beliau dalam melakukan tugasnya ada hal-hal yang aneh terjadi dan bahkan itu nyata. Ya, itu mungkin ada makhluk yang iseng di situ. Tapi dengan kekuatan doa insya Allah tidak ada masalah. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak. Oke, sekian sedikit cerita atau ngobrol-ngobrol sama Mbaknya yang seorang medis dalam merawat pasien di rumah sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.